Kenapa sih orang-orang hari ini sulit hidup minimalis atau pakai saja diksi lama, kita sering pakai istilah hidup sederhana. Kenapa kok orang sulit hidup minimalis? Yang pertama, FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang yang takut hilang, takut ndak update, takut ketinggalan zaman. Ini namanya FOMO. Pakai HP jadul khawatir dianggap, oh kamu lahir abad berapa kok HPmu jadul. Nah, kita takut digituin sama orang. Wah ini merek lama sekali kok masih kamu pakai ya. Ini adanya ndak di toko yang kayak gini, di museum ini mestinya misalnya. Kamu khawatir digituin oleh temanmu. Itu namanya FOMO. Fear of missing out. Sampai level tertentu FOMO ini sejenis anxiety disorder. Gangguan kecemasan. Itu yang membuat kita kadang-kadang mau keluar saja, gonta-ganti baju berapa kali misalnya. Karena khawatir apa? Khawatir dianggap jelek sama orang. Nah itu sejenis FOMO ini. Dan FOMO ini sering dimanfaatkan oleh para produsen. Sering dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik besar, korporasi-korporasi untuk menjual produknya. Kadang-kadang produk terbaru dengan produk yang lama itu sama saja. Cuma beda kemasannya sama cara mempromosikannya. Itu pun kita ingin ganti beli yang terbaru. Jadi ini penghalang. Hati-hati dengan ketakutan ketinggalan zaman. Ketakutan tidak update. Sering membuat kita tidak rasional. Tidak fokus pada kebutuhan. Penghalang kedua, konsumerisme. Semangat mengkonsumsi. Misalnya konsumerisme itu ada kalimat dari Erich Fromm. Kata Erich Fromm, kapitalisme modern membutuhkan orang-orang yang bekerja sama dengan mudah dalam jumlah besar yang ingin mengkonsumsi lebih dan lebih. Dan yang seleranya dibakukan dan dapat dengan mudah dipengaruhi dan dikendalikan. Jadi kata Erich Fromm, situasi hari ini itu seperti itu. Gaya kapitalis modern. Jadi ya dengan iklan, dengan promosi itu kita disituasikan seolah-olah ya itu cirinya orang sekarang. Kalau enggak begitu bukan ciri orang sekarang. Akhirnya kita terpaksa mengkonsumsi itu. Jadi kita selalu ingin mengkonsumsi. Kalau zaman era Karl Marx itu kuncinya orang sukses itu diproduksi. Dia yang memproduksi itu penguasa zaman. Sementara belakangan modern terakhir itu kuncinya orang sukses itu kebalikannya, dia yang mengkonsumsi. Siapa mengkonsumsi apa? Kita cenderung kagum pada orang yang bisa mengkonsumsi barang-barang paling update, paling mewah, paling baru. Nah, ini penyakit kita hari ini. Kata Yuval Harari, yang mungkin bukunya sudah pernah kalian baca ya, Sapien itu, kapitalisme dan konsumerisme adalah dua sisi mata uang yang sama. Gabungan dari dua perintah. Perintah tertinggi untuk orang kaya adalah investasilah. Perintah tertinggi untuk kita yang orang biasa itu belilah. Jadi kita itu tidak sadar di telinga kita, di otak kita tiap hari, wong kita orang biasa itu selalu belilah, milikilah, ini itu. Makanya meskipun di HP itu banyak fasilitas intelijen, ada buku, ada wawasan dan lain sebagainya, mungkin kita lebih banyak buka untuk nyari barang murah, barang terbaru. Kenapa? Perintahnya belilah. Nanti begitu kita agak kaya, punya uang sedikit, yang di kepala kita bukan lagi belilah, tapi investasilah. Terus kamu ketipu investasi bodong. Jadi hari ini cara berpikirnya orang itu. Kalian kan membayangkan segera nanti Pak setelah saya lulus kuliah saya bisa kerja. Kerja itu kan sebenarnya bukan target finalmu. Target finalmu kalau sudah kerja Pak saya dapat gaji, bisa beli ini, bisa beli itu. Bisa punya rumah Pak, bisa punya mobil Pak, bisa punya. Targetmu kan selalu ke sini pada akhirnya. Ini namanya budaya konsumerisme. Ini nanti yang jadi biang keladi sulit kita hidup minimalis. Yaitu ada lagi quotes dari John Powell. Untuk hidup sepenuhnya
Kita harus belajar bagaimana memanfaatkan barang dan mencintai orang. Bukan sebaliknya, mencintai barang dan memanfaatkan orang. Hati-hati ya yang putri-putri. Coba dicek nanti kalau ada yang pendekatan, cara berpikirnya gimana. Jangan-jangan cara berpikirnya mencintai barang dan memanfaatkanmu. Cirinya gampang kalau diajak ke kantin atau kemana minta ditraktir. Ada lagi problem penghalang, yaitu ketamaan. Manusia itu punya satu karakter negatif. Kalau sudah senang sesuatu, sulit dibendung dan sulit berhenti. Kalau bahasanya Al-Quran, alhaqumut takasur. Berhentinya apa? Hatta zurtumul makobir. Sampai mati, sampai masuk ke kuburan baru berhenti. Selama masih hidup pingin takasur, pingin nambah terus. Ini namanya ketamaan. Katanya Gandhi, bumi ini menyediakan cukup persediaan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi dia tidak cukup untuk memenuhi keserakahan bahkan hanya seorang manusia. Kenapa? Manusia itu tidak kenal berhenti kalau sudah merasa butuh, merasa senang, merasa enak. Ini ketamaan. Padahal sudah punya loh. Tapi kok ya kalau pas ada bagi-bagi gratis kita mati-matian pengen ngerebut juga. Itu namanya tamak. Kalau urusan ketamaan itu perangmu melawan dirimu sendiri. Kata Agustinus, keserakahan itu cacatnya bukan pada emas yang diinginkan, tapi pada orangnya. Yang jelek itu orangnya. Atau katanya Nietzsche, bahkan pemandangan yang paling indah pun tidak lagi menjamin cinta kita setelah kita tinggal di dalamnya selama 3 bulan. Cuma 3 bulan kata Nietzsche. Dan beberapa pantai yang lain jauh lebih menarik karena keserakahan kita. Kepemilikan banyak hal berkurang nilainya oleh keinginan kita memiliki yang lain. Jadi ini dicontohkan sederhana oleh Nietzsche. Ayo coba, kalian mungkin sekali-sekali nonton TikTok atau nonton YouTube. Ada suasana pegunungan misalnya. Indah sekali ya, mau tinggal di situ rasanya nyaman. Tapi kata Nietzsche, ya wis tinggal di situ 3 bulan saja. Kemungkinan kalian terus tidak kerasan di situ. Mungkin sebulan pertama masih senang-senang lah. Sebulan kedua bertahan. Sebulan ketiga tidak kerasan sudah kamu. Bukan apa-apa, karena kamu nanti akan melihat ada tempat lain yang lebih indah. Mungkin pas kamu tinggal di gunung, lihat TikTok lagi. Wah, rame ini ya di kota. Coba hidup deket-deket Malioboro sana, asik ini. Banyak teman ngobrol rame, bisa ngopi-ngopi, bisa ngafe dan lain sebagainya. Wah, terus kamu pindah lagi ke kota, karena kota lebih menarik. Kemudian 3 bulan lagi, kamu mesti pingin ganti lagi. That's human. Itu manusia. Kata Nietzsche, kepemilikan banyak hal berkurang nilainya karena keinginan memiliki yang lain. Bahkan seandainya engkau memiliki pasangan yang paling cakep sekalipun, dalam rentang waktu tertentu, rasa meledak-ledak senang itu bisa turun bahkan bisa flat. Ya contohnya banyak kan, kadang artis-artis itu kurang apa mereka, ya cantik, ya ganteng, ya kaya, tapi masih bisa pisah. Kenapa? Greedy, ketamaan. Jadi kepemilikan kita terhadap sesuatu itu seringkali nilainya berkurang ketika ada yang lain yang kita senangi. Maka hati-hati nanti ya teman-teman, apalagi yang sudah menikah. Itu di rentang waktu tertentu itu rasa meledak-ledaknya tidak seperti waktu pacaran atau manten baru. Derajatnya sudah turun jauh level itu. Kalau masih fokus di situ ya biasanya berat sekali menjalani hidup bersama. Maka lawanlah ketamaan itu. Termasuk konsumerisme ini. Lawanlah. Dan rasa ingin memiliki yang tidak berhenti ini hentikanlah. Siap dengan rasa cukup. Itu saja sudah luar biasa.